Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, hamba Allah yang dimuliakan, sesudah kita bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at, sampai kita semua hingga akhir zaman, marilah kita berpikir, merenung, bertafakur, dan sekaligus bersyukur bahwa kehadiran kita di dunia ini tidak terlepas dari apa yang dinamakan dengan rahmat Allah. Begitu pula nanti ketika kita dibangkitkan di Yaumul Ba'ts, kemudian kita dimizan dan ditentukan nasib kita, apakah kita masuk neraka atau masuk surga, semuanya terjadi karena rahmat Allah. Ada sebuah kisah, suatu hari Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW. Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang hamba yang telah beribadah selama 500 tahun di puncak bukit yang berada di tengah laut. Hamba itu meminta kepada Allah agar ia dimatikan saat ia bersujud. Lalu kata para malaikat, kami sering melewati di saat kami turun ke bumi dan naik ke langit. Kami mendapatkan informasi bahwa nanti di saat dibangkitkan pada hari kiamat, lalu dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berkata kepada malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku." Kemudian sesudah mendengar itu, hamba itu protes kepada Allah, "Ya Allah, mengapa aku tidak dimasukkan dalam surga karena amalku? Ya Allah, karena amalku saja." Sampai dia berkata itu 3 kali. Lalu kemudian Allah berkata kepada para malaikat, "Lakukan perbandingan antara nikmat yang kuberikan kepada hambaku ini dengan amalnya." Maka kemudian para malaikat itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat mendapat kesimpulan bahwa nikmat penglihatan hamba itu setara dengan ibadah selama 500 tahun. Hanya penglihatannya saja. Sementara nikmat-nikmat fisik yang lainnya belum termasuk. Maka Allah berkata kepada para malaikat, "Kalau begitu, masukkan hambaku ini ke dalam neraka." Lalu hamba itu digiring ke neraka. Pada saat itulah hamba Allah itu memohon, "Ya Allah, masukkan aku ke surga. Masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu." Kemudian Allah memerintahkan untuk memasukkan hamba itu ke dalam surganya. Lalu Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu karena rahmat Allah." Nah, kisah ini termuat di dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Dan kisah ini sering diceritakan oleh para ulama ataupun para pendakwah, para ustadz, dan banyak lagi yang menceritakan bahwa kisah ini adalah kisah yang sahih. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa jika kita atau jika Anda kaya, jangan katakan bahwa itu karena kerja keras dan banting tulang Anda. Jika kita pintar atau Anda pintar, jangan katakan bahwa itu karena kejeniusan otak kita atau otak Anda. Jika Anda sukses, jangan katakan bahwa itu karena ilmu atau gelar Anda atau gelar kita.
Jika Anda naik jabatan, jangan katakan bahwa itu adalah sebuah prestasi Anda. Semua itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pernah berkata di dalam Al-Quran surat ke-7 ayat 156, Dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wahai saudaraku, marilah kita mulai hari ini atau yang sudah terima kasih, kita berpikir dan merenung serta kita laksanakan dalam pikiran kita, dalam ucapan kita, dalam kalbu kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nuhun wal qalam mayasturun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.